آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai insan takwa, tentunya tiada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala curahan dan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya, juga kenikmatan-kenikmatan yang telah tercurah dan terlimpah pada kita sekalian, yang apabila kita menghitung nikmat-nikmat tersebut, tentulah kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Baik itu berupa nikmat kesehatan, nikmat istiqomah dalam melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta yang paling agung adalah nikmat hidayah iman dan Islam. Untuk itu saya ingin mengajak khususnya pada diri saya sendiri dan jamaah sekalian, mari kita realisasikan rasa syukur ini dengan melaksanakan ketaatan pada Allah sebagai bentuk syukur yang sesungguhnya, agar kita benar-benar menjadi golongan yang selamat dan golongan hamba yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan sholawat semoga tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat serta umatnya yang istiqomah dalam ketaatan pada Allah dan Rasulnya hingga akhir zaman. Sosok manusia mulia, insan panutan kita, uswah kita, yang syafaatnya selalu kita rindukan dan kita nantikan dia akhir kelak. Untuk itu sekali lagi saya ingin mengajak khususnya pada diri saya sendiri dan jamaah sekalian, marilah kita senantiasa ittiba, kita mencontoh apa yang telah Rasul kita laksanakan dan perintahkan. Dengan demikian insya Allah syafaatnya betul-betul bisa kita raih, tercurah pada kita sekalian sebagai penolong di yaumul akhir kelak. Amin. Selanjutnya sebagai khotib tentunya saya ingin berwasiat khususnya pada diri saya sendiri dan jemaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti yang sesungguhnya, yaitu berusaha dengan segenap kemampuan yang kita miliki, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan semua perintah Allah ini dengan ikhlas. Sebaliknya tentunya kita berusaha dengan bersungguh-sungguh pula untuk menjauhi segala larangan yang telah Allah tetapkan dalam syariatnya. Dengan demikian insya Allah kita termasuk menjadi golongan hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khotbah siang hari ini saya ingin menyampaikan tentang 3 amalan yang baik yang bisa memberikan kekuatan, menopang, mengokohkan keimanan kita di era
akhir zaman yang begitu banyak fitnah ini. Namun sebelumnya saya ingin mengangkat kembali, marilah di bulan yang suci ini, bulan haram, bulan Muharram. Tentunya sebagai hamba yang beriman, mari kita bermuhasabah di awal tahun ini, bermuhasabah tentang apa yang telah kita lakukan di masa lalu, dan tentunya kita harus merencanakan untuk apa yang harus kita lakukan di masa mendatang, tentunya yang berkaitan dengan masalah keibadahan. Apabila kemarin kita masih ada kekurangan dan banyak yang kurang, marilah kita berusaha untuk memperbaiki, berbenah. Dan tentunya di masa-masa yang akan datang di tahun 1948 Hijriah ini, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengisi kekurangan di tahun kemarin, agar kehidupan kita di tahun mendatang bisa lebih meningkat, khususnya dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan bimbingan dan petunjuk bagi kita sekalian untuk bisa melaksanakan ketaatan lebih baik lagi. Amin. Jemaah Jumat rahimakumullah, kita tahu bahwa kehidupan di dunia ini berjalan terus dari hari ke hari, minggu ke pekan, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Tidak terasa umur kita semakin tergerus, semakin habis, dan tentunya kita sadar bahwa suatu saat kelak, bila Allah telah menghendaki kita kembali, umur kita ini akan tiba saatnya untuk berhenti, yaitu kita harus kembali menghadap hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, pada kesempatan Jumat siang hari ini, saya ingin sedikit menyampaikan agar sisa-sisa umur kita bisa kita isi dengan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang dapat mengokohkan keimanan kita, memperkuat keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita tahu kehidupan dunia ini ada suka, ada duka, ada yang berhasil, ada yang gagal, ada yang kaya, ada yang miskin, ada pejabat, ada rakyat jelata, dan semua itu adalah merupakan sunatullah. Dan tentunya kita sebagai orang yang beriman, posisi dimanapun kita saat ini, kita harus selalu bersyukur. Apakah kita menjadi rakyat jelata, menjadi hamba yang kekurangan, bahkan kelebihan, hamba yang diberikan kebahagiaan, atau bahkan masih dicoba dengan kesusahan, tentunya kita tetap harus bersyukur dengan keadaan tersebut. Iman kita jangan goyah dengan situasi seperti itu. Ini hanya dunia, jemaah sekalian, bahwa dunia ini tidak akan lama. Kita hidup hanya sebentar. Untuk itu sebagai hamba yang beriman, tentunya kita berpikir lebih jauh bahwa kehidupan kita yang sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat kelak. Untuk itu marilah kita berusaha mempersiapkan diri untuk menggapai kehidupan akhirat yang baik dan berhasil, tentunya selamat dalam kehidupan akhirat, yaitu kehidupan non abadi. Untuk itu pada kesempatan ini akan saya sampaikan 3 amalan. Semoga 3 amalan ini bisa kita laksanakan sehingga kita tidak terbawa arus dalam kehidupan di akhir zaman yang penuh fitnah ini. Yang pertama adalah istiqomah, yaitu kokoh dalam akidah dan konsisten dalam beribadah. Begitu pentingnya istiqomah ini sampai Nabi kita Muhammad SAW berpesan kepada seorang seperti dalam al-hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Subyana ini Abdillahi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qulli fil islami qawlan la aslamu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billahi tsumastaqim. Dan Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku telah berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku pesan dalam Islam
sehingga aku tidak perlu bertanya kepada orang lain selain engkau. Lalu Nabi menjawab, katakanlah, aku telah beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian beristiqomah. Hadis riwayat Muslim. Orang yang istiqomah selalu kokoh dalam akidah dan tidak goyah dalam kondisi apapun. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal di mukadimah, bahwa dalam kondisi apapun di era akhir zaman yang penuh fitnah ini, tentunya banyak sekali godaan cobaan, dan kebanyakan dari godaan cobaan itu adalah yang berbau maksiat. Untuk itu seorang hamba yang istiqomah tentunya dia akan kokoh dalam akidah dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin kehidupan dunia ini menderanya, dia sedih, dia susah, dia dicoba oleh Allah dengan begitu dahsyatnya, tetapi dengan istiqomah ini dia tetap kokoh, dia mampu menghadapi dan melaluinya dengan rasa syukur dan ketaatan yang sesungguhnya, ketaatan yang penuh keikhlasan. Orang seperti itulah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla tukhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Hadis riwayat Al-Quran surat Fussilat ayat 30. Jamaah Jumat rahimakumullah, dengan ayat tersebut tentunya kita sebagai hamba yang beriman bersyukur pada Allah bahwa bagi orang-orang yang teguh dalam ketaatan, teguh dalam keimanan dan ketakwaan, Allah janjikan surga baginya, dan itu adalah pasti. Walaupun tadi saya sampaikan dia didera dengan berbagai cobaan dan masalah, tetapi Allah menghibur kita semua. Jangan bersedih, janganlah kita khawatir, janganlah kita merasa takut, karena Allah tentu akan memberikan jaminan pada kita. Kalau kita bisa melewati semua cobaan itu dengan ikhlas dan penuh ketaatan, surga yang akan kita raih, dan itu sifatnya abadi selama-lamanya akan kita rasakan di yaumul akhir kelak. Semoga kita termasuk golongan hamba yang istiqomah dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah, yang kedua adalah istiqomah, selalu mohon petunjuk Allah dalam setiap langkah dan perbuatan, dan penuh pertimbangan dalam setiap keputusan atau perbuatan yang dilakukan. Setiap orang mempunyai kebebasan dalam bertindak dan bertingkah laku dalam kehidupan dunia ini. Sekali lagi, dalam kehidupan dunia di akhir zaman yang penuh fitnah ini, kalau kita tidak kokoh dan teguh dalam keimanan, tentunya kebebasan ini akan mempunyai arti yang sangat bersinggungan dengan kemaksiatan. Untuk itu, marilah kita selalu beristighfarah. Kita memohon bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap apa yang akan kita lakukan, baik itu dalam perbuatan maupun perkataan. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hal perkataan ini, Bismillahirrahmanirrahim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik atau diamlah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Jamaah Jumat rahimakumullah, seperti kita tahu kondisi sekarang ini, kebebasan banyak diartikan dengan melakukan perbuatan bahkan berbicara
dengan tidak memperhatikan adab atau syariat, sehingga perbuatan atau perkataan kita ini bisa menyinggung, menyakiti perasaan saudara kita, khususnya sesama muslim. Padahal dalam menyakiti dan menyinggung perasaan saudara muslim, sesama saudara muslim adalah perbuatan dosa. Untuk itu kita jangan sampai melakukan perbuatan. Mari kita gunakan kebebasan ini dengan mohon bimbingan dan petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa yang kita lakukan betul-betul tidak melenceng dari syariat, sehingga betul-betul bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Jamaah Jumat rahmatullah. Juga Rasul kita Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Atani Jibril faqala ya Muhammad isma sita fa innaka mayyit fa'ahbib ma sita fa innaka mufariq wa'mal ma tishta fa innaka majzi yubi. Jibril telah datang kepadaku dan berkata, "Hai Muhammad, hiduplah kamu sesukamu, tapi sesungguhnya engkau suatu saat akan mati. Cintailah apa yang engkau suka, tapi suatu saat pasti berpisah dan berpisah juga. Dan lakukanlah apa yang engkau inginkan, sesungguhnya semua itu ada balasannya." Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Jabir. Sabda Nabi kita Muhammad SAW ini semakin penting untuk diresapi ketika akhir-akhir ini. Dengan dalih kebebasan, banyak orang bertingkah laku, berbuat dan berbicara tanpa logika. Mereka berbuat dan bertingkah laku semaunya sendiri, padahal apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ucapkan benar-benar bisa membuat hati orang lain terluka. Untuk itu jemaah sekalian, seperti apa yang telah disampaikan Rasul kita, marilah kebebasan ini kita artikan sebagai hal cobaan dalam kehidupan ini. Kita selalu bermohon, beristiqoroh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mohon petunjuk bimbingan atas setiap apa yang kita lakukan, kita ucapkan dan kita perbuat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan bimbingan kita semua agar bisa melakukan amalan-amalan baik sehingga kita selamat di dunia wal akhirah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada khutbah kedua ini akan saya sampaikan amalan yang ketiga, yaitu istighfar, yaitu selalu introspeksi diri dan memohon ampunan pada Allah Rabbil Izzati. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, baik sebagai individu maupun kesalahan sebuah bangsa. Setiap kesalahan pasti ada dosanya. Untuk itu marilah kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu istighfar, kita mohon ampun kepadanya agar semua dosa-dosa yang telah lalu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Hud ayat 52 yang artinya, dan Hud berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun pada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Jemaah Jumat rahimakumullah, itulah 3 amalan yang baik yang apabila kita bisa melakukannya, insya Allah
dalam kehidupan akhir zaman yang penuh fitnah ini bisa memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak terombang-ambing dengan keadaan yang semakin runyam, yang semakin banyak mengandung kemaksiatan ini. Kita sebagai orang beriman tetap selalu kokoh dalam ketaatan, walaupun di luar sana mungkin kemaksiatan merajalela. Semoga sekali lagi Allah selalu memberikan bimbingan dan petunjuk pada kita untuk dapat melakukan istiqomah, istiqoroh dan istighfar, dan kita menjadi hamba yang selamat. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma ighfir wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.